Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba sunnatahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa wal qawli wal amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih di kitab Syarah Tauhid karya Al-Imam Syekh Abdurrahman Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih di bab al-khaufu minasyirk, yaitu bab tentang takut terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya para jamaah sekalian, saya sudah mukadimai dan sempat kita mengkaji satu ayat bahwa syirik itu didefinisikan oleh para ulama itu adalah ittakhadhu nida'a ma'allah. Syirik itu secara bahasa kata para ulama adalah membuat tandingan ibadah, tandingan-tandingan yang kita ibadahi selain pada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syirik para jamaah sekalian. Dan di pertemuan sebelumnya juga saya sudah sampaikan bahwa syirik itu ada dua macam. Yang pertama adalah syirik asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil ini hampir terjadi di tetangga kita para jamaah sekalian, hampir setiap hari mungkin. Dan ini paling banyak terjadi bermula dari hati. Saya sering bahasakan hati itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hati ini juga para jamaah sekalian juga diliputi berbagai macam penyakit, racun, sampah. Makanya para sahabat, kalau mau kita lihat generasi para sahabat ataupun generasi tabi'in para jamaah sekalian, itu mereka selalu mengikuti, beritiba apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa tentang masalah hati ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku, kokohkan hatiku di atas jalan agamamu ini, dinul Islam.
Ya musyarifal qulub, syarif quluban ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-bolakan hati juga, zat yang senantiasa mempengaruhi hati-hati ini, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku ini ala ta'atik, untuk senantiasa beribadah kepadamu, melakukan ketaatan kepadamu. Mengapa para jamaah sekalian syirik asghar ini, syirik yang kecil ini kok ada hubungannya dengan hati? Karena syirik-syirik asghar itu, syirik-syirik yang kecil itu meliputi, mohon maaf, banyak terjadi di keseharian kita. Apa yang termasuk dalam golongan syirik kecil tadi itu? Yaitu riya, ujub, sombong, takabur, ya, sampai puncaknya adalah ijabin nafas. Saya mohon maaf agak batuk para jemaah sekalian ya. Ijabin nafas itu adalah puncak bagaimana seseorang itu bisa dikategorikan sebagai melakukan syirik asghar, syirik yang kecil, karena antara sombong, riya, ujub, takabur, hasad, dengki, itu puncaknya ijabin nafas dijadikan satu. Ketika mereka sudah melakukan atau merasa dari penyakit-penyakit hati ini, mereka senantiasa meremehkan amal-amal orang lain para jamaah sekalian. Ya. Makanya ini bisa terjadi ya, dikategorikan dalam syirik asghar tadi, syirik yang kecil. Namun maaf, ini biasanya terjadi keseharian kita. Syaitan para jamaah sekalian tidak dipungkiri tetap hadir di tengah-tengah kita sekalipun kita berada di masjid ini para jamaah sekalian. Kita merasa amal ibadah kita lebih baik dari orang lain. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu lebih sempurna daripada orang lain. Ini syirik asghar para jamaah sekalian, syirik-syirik yang kecil. Makanya saya katakan tadi, kalau mau kita telah, mau kita lihat generasi-generasi para sahabat itu, mereka banyak berdoa sama Allah karena awal mula itu dari hati para jamaah sekalian. Riya itu dari hati, ya. Kemudian hasad, dengki itu semua dari hati para jamaah sekalian. Bahkan saya sering sampaikan di kajian tazkiyah saya, tazkiyatun nufus saya, bahwa hati itu kata Ibnu Qayyim ya, wakal malik al mutasyarrifi li junudi. Hati itu ibarat panglima perang, komandan, jenderal di dalam fisik-fisik manusia itu. Kita mau berbuat apa Bapak sekalian, itu semua tergantung pada hati kita. Makanya kita banyak berdoa semoga kita dilindungi dari syirik-syirik kecil ini para jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, syirik yang kedua adalah syirik akbar. Syirik yang besar para jemaah sekalian. Ini dapat menyebabkan pelakunya atau seseorang tadi itu keluar dari agama Islam. Ya. Sampai ya seseorang dikategorikan melakukan syirik besar tadi, syirik akbar ini, ya tadi. Manakala mereka ya melakukan ibadah ritual itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh baru-baru Pak, ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah Pak ya, walaupun di akhir-akhir bulan Dzulhijjah ini kemarin kita melaksanakan ibadah kurban ya. Ada orang yang berkurban Pak, itu bukan hanya kita niatkan kepada Allah, tetapi pada selain Allah. Nah ini termasuk syirik besar para jemaah sekalian. Ya. Kemudian kita ya beribadah masih menggunakan perantara-perantara, menggunakan patung-patung, menggunakan ya, mohon maaf, perantara-perantara hal-hal mistis yang klinik seperti itu. Ini termasuk dalam syirik-syirik besar para jemaah sekalian. Ya. Ini dikategorikan syirik-syirik besar dan ini dapat menyebabkan pelakunya masuk ke dalam api neraka. Apa dalilnya? Di dalam surat An-Nisa ayat 48. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ayyusyraka bihi. Bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni seseorang yang melakukan kesyirikan. Wa yakfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni siapapun seseorang yang di luar melakukan kesyirikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam bahasa Al-Qur'an yang lain, Pak ya. Di dalam surat Al-Bayyinah itu, Pak, itu sangat tegas sekali Allah mengatakan. Ya. Innal ladzina kafaru, bahwa sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala min ahlil kitab. Siapa ahlil kitab itu? Yahudi wan Nasara wal Majusa
semua orang-orang yang memang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrik, dan orang-orang yang senantiasa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Muslim, Mbak. Islam dia. Tapi dia tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka para jamaah sekalian, manakala mereka nanti mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mempersekutukan Allah semacam ini, finnari jahannam khalidina fiha. Mereka itu nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam nerakanya Allah, neraka yang paling dahsyat para jamaah sekalian. Namanya neraka jahanam. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya para jamaah sekalian. Lantas bagaimana seseorang yang melakukan kesyirikan semasa hidupnya, tapi di akhir hidupnya dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, kemudian dia beristighfar menampun sama Allah dengan taubatan nasuha, maka insyaallah wa yakfiru ma dzuna dzalika liman yasha, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar itu ya, ayat yang ke-53, Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Makna melampaui batas di sini adalah mereka yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni para jemaah sekalian. Ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang yang melakukan kesyirikan itu ya semasa hidupnya, kemudian di akhir-akhir menjelang hidup, di akhir-akhir menjelang kematiannya, dia masih sempat bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah akan ampuni dengan kemahasan maha luasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau seseorang sampai akhir hidupnya, sampai ajalnya sudah tiba para jemaah sekalian, masih juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tadi Allah tidak akan mengampuni para jemaah sekalian. Mereka akan kekal di dalam api neraka. Ya. Makanya kita sering diajarkan Pak ya doa. Salah satu tadi yang saya baca Pak ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, sedangkan kami mengetahui dan kami memohon ampunan kepadamu atas apa yang kami tidak mengetahuinya. Ini monggo Pak, kita harus banyak ya membentengi diri kita gitu. Karena banyak di antara kita nggak sadar Pak, kita masuk dalam kategori yang melakukan kesyirikan baik syirik kecil maupun syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Pak. Di sini penulis menyampaikan dalil yang kedua, ini dalam surat Ibrahim Pak. Surat yang ke-14 ayat yang ke-35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, maksudnya dari keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, agar tidak menyembah berhala para jemaah sekalian. Ini perkataan Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim Pak ya. Dan dalam ayat ini para jemaah sekalian ini terdapat beberapa keutamaan ya, yang bisa kita ambil ibrohnya, ambil pelajarannya gitu. Yang pertama, di sini Nabi Ibrahim takut dan sangat khawatir para jemaah sekalian. Beliau termasuk kategori orang yang hanif Pak. Imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau saja itu khawatir Pak, beliau dan keturunan-keturunannya akan menyembah berhala, lantas bagaimana dengan kita seharusnya? Ya, beliau sendiri Pak, kita ketahui Khalilur Rahman Pak, diberikan gelar sebagai ya termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih khawatir Pak bahwa beliau akan jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita ini? Ya, kita ini yang tidak pernah tahu Pak, keseharian kita ini masih dihinggapi dengan berbagai macam cobaan, ujian untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya seorang beriman itu Pak, orang-orang yang beriman itu dia benar-benar fokus Pak, bagaimana supaya dia bisa menjaga dirinya tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mustahil Pak ya,
Ada orang Pak, semasa hidupnya dia bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hidupnya dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali terjadi, Pak. Makanya tadi saya lupa menyampaikan, Pak. Kalau orang yang dia sampai akhir hidupnya kemudian dia tidak taubat sama Allah, terus mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seperti Firaun, Pak. Tahu Firaun, Pak ya? Firaun itu manusia biasa, Pak, gitu. Tapi punya kekayaan. Setengah dunia dia kuasai, Pak, pada saat itu. Mengaku Tuhan. Dan ada nilai plusnya, Pak. Separuh dunia juga percaya, Pak, kalau dia itu Tuhan. Didakwai oleh Nabi Musa, berimanlah engkau pada Tuhanmu dan Tuhanku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau kan gitu. Tapi di akhir hidupnya manakala dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Firaun para jamaah sekalian? Amantu billah. Amantu billah, saya beriman pada Allah. Saya kalau tahu rasanya sakaratul maut ini, ajal saya ini sesakit ini, amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Kalau begitu saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, Pak, pada saat itu ada sebagian yang mengatakan Jibril itu sampai males, Pak, melihat wajahnya Firaun ini. Karena sudah terlambat para jamaah sekalian. Dakwah sudah sampai, sudah masuk semua. Ya. Didakwakan oleh Nabi Musa, dakwakan oleh Harun dan lain sebagainya, tapi dia tetap kekeh dengan keyakinannya. Angku, merasa Tuhan, merasa dia itu sang pemilik dari semua yang ada di muka bumi ini. Tapi di akhir hidupnya beliau mengatakan amantu billah, sehingga sampai sekarang masih ya dijadikan apa, Pak? Diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk ibrah para jamaah sekalian. Awas. Ini apalagi di era-era saat ini banyak sekali ya kesyirikan yang terjadi di era-era media sosial yang saat ini begitu canggih para jamaah sekalian. Baik, ini yang pertama, Pak. Kalau kelasnya Nabi Ibrahim saja masih berdoa kepada Allah, padahal sudah dijamin, Pak. Beliau ini orang yang bertauhid sama Allah, tapi beliau masih punya khawatir, Pak. Jangan sampai ya Allah, aku dan keturunanku ini ya menyembah berhala, menyembah selain kepadamu. Maka sudah sepantasnya kita yang ya kita ini, Pak, manusia kalau bani Adam khoto'u, tempatnya salah, sering berbuat salah, berbuat dosa. Ya kita sudah sepantasnya untuk banyak ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari ya ibadah-ibadah yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, ini adalah pokok ya dakwahnya para nabi, rasul wal anbiya. Jadi dakwah sejak Nabi Adam, Pak, Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya satu. Dakwahnya satu para jamaah sekalian, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan, Pak, kalau ada orang-orang mengatakan ya Nabi Isa itu tidak mentauhidkan Allah gitu ya. Nabi Isa itu ya dia itu anak Tuhan kan begitu, Pak ya. Ini jelas keliru para jamaah sekalian. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ya wa'bud ya sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, itu dalam surat Al-Maidah, Pak. Jelas bahasa Nabi Isa itu, Pak. Ini bukti bahwasanya dakwah semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad itu dakwah satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua mentauhidkan Allah. Sampai Nabi Muhammad sendiri para jamaah sekalian di salah satu hadisnya beliau mengatakan umirtu an uqatilunan nas. Aku ini dan juga para nabi-nabi yang lain itu diperintahkan mendakwahi kalian, bahkan sampai memerangi kalian, sampai kalian mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maksudnya tauhid ini, Pak. Semua beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak ada dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu yang tidak mentauhidkan Allah, tidak ada para jemaah. Semua mendakwakannya satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini diberikan analogi, Pak, diberikan jalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita agar kita terhindar dari bentuk-bentuk kesyirikan semacam ini para jemaah sekalian? Ya tentu, Pak, kita belajar ilmu syar'i. Ya. Ilmu agama Allah ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, Pak. Ya, ini banyak, Pak, terjadi penyakit semacam ini di tengah-tengah thalabul ilmu, Pak, di tengah-tengah penuntut ilmu. Mohon maaf, Pak, ngaji dengan guru yang nggak jelas, Pak. Ya.
Ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama misalkan itu Pak ya, tapi dia bisa melihat yang gaib Pak ya, bisa komunikasi dengan jin Pak. Wah, ini penyakit para jamaah sekalian. Loh, kok bisa Ustaz? Iya, Allah sudah mengatakan dalam surat jin itu Pak, ayat 26 itu Pak, 20 sampai 28 itu, Allah tidak memperlihatkan sesuatu yang gaib kepada siapapun. Kepada siapa Pak? Tapi lihat ayat selanjutnya, illa man irtadha, kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Nah, kalau sekarang masih ada yang mengaku bisa lihat yang gaib pada jamaah sekalian, ya ini harus kita pertanyakan. Karena jelas bahasa Al-Quran Pak, kita beriman terhadap yang gaib, ya kita mengimani itu Pak, itu termasuk salah satu rukun iman kita. Mengimani hal yang gaib itu wajib Pak kita imani gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita harus ya percaya ada orang bisa komunikasi dengan jin Pak ya, bisa memprediksi, bisa meramal sekian tahun yang akan datang. Ini berarti penyakit pada jamaah sekalian. Maka sampai salah satu hadis Bukhari itu Pak, ketika Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang mengatakan atau menebak sesuatu yang dia katakan ternyata itu benar. Contoh, di sana hujan, ternyata benar-benar terjadi hujan. Ya. Di sana ada badai, ternyata benar-benar terjadi badai di sana. Apa kata Nabi SAW Pak? Faqalu na'am, innahum yuhadithuna ahyana bi syai' fayakunu haqqa, faqala tilkal kalimatu minal haqqa yahtifu al minal jinnu fayukiru fi udhunil wali. Na'am ya Aisyah, betul. Memang ada orang-orang yang mengatakan tuh loh, di sana hujan ternyata benar-benar terjadi hujan. Di sana badai, benar-benar terjadi badai. Oh, barangmu hilang itu ada di sana, benar. Itu memang ada orang-orang semacam itu. Tapi engkau harus ketahui, ya Aisyah, bahwa berita yang dia sampaikan itu adalah pendengaran yang dia curi dari langit. Dan di antara berita yang dia curi dari langit, 99%-nya salah, 1% yang hanya benar. 1% ini Pak, ini hanya dibumbu-bumbui saja. Jadi jangan heran Pak, kalau sekarang ada orang bisa melihat, bisa meramal, bisa menebak sesuatu yang gaib, ya ini harus kita waspada Pak. Ini bukan kelebihan, bukan kehebatan, justru ini adalah penyakit para jemaah sekalian yang harus kita waspadai. Maka salah satu cara agar kita terhindar dari kesyirikan-kesyirikan para jemaah sekalian, dari ibadah-ibadah yang tidak jelas Pak rujukannya, wahyunya nggak jelas, dalilnya nggak jelas, ya kita waspadai Pak. Kita cari guru-guru yang memang dia ya memang sesuai Quran dan Sunnah para jemaah sekalian. Ustadz, ya semua ustadz, semua ulama, ya semua mubalik, semua dai itu merujuknya Quran Sunnah Ustadz. Iya, tapi sesuai dengan pemahaman siapa? Sesuai pemahaman antum, pemahaman saya? Maka jawabannya tidak para jemaah sekalian. Kita memahami Quran dan Sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman para sahabat salafus soleh. Kenapa para jamaah sekalian? Karena mereka adalah generasi yang hidup sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahu Pak, ketika ayat ini turun bagaimana tafsirnya, ketika hadis ini turun bagaimana penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak secara parsial para jamaah sekalian. Makanya sampai Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia itu korni. Ya zaman Nabi ini Pak, ya zamanku ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu siapa setelahnya? Ya setelahnya lagi generasi sahabat para jemaah sekalian. Tsummal ladzina yalunahum, setelahnya lagi tabiin. Nah, ini kalau kita mau menuntut ilmu syar'i harus semacam ini para jemaah sekalian, harus langsung dari sumbernya, Quran dan hadis. Kalau semua mengaku mengikuti Quran hadis, iya, na'am. Karena orang kalau mengikuti di luar Quran dan hadis Pak, ya berarti ada kemungkinan dia Syiah. Ada kemungkinan dia ya aliran-aliran yang sesat yang perlu dipertanyakan. Kalau semua mengaku Quran dan hadis, nah betul, tapi sesuai dengan pemahamannya siapa? Pemahaman harus sesuai dengan pemahaman generasi para sahabat salafus soleh, atau yang kita kenal dengan ya ulama salaf dulu Pak. Salaf ini ulama-ulama atau orang-orang terdahulu Pak, bukan golongan Pak. Salaf itu bukan golongan para jamaah sekalian. Itu adalah nama-nama untuk penisbatan generasi para sahabat dulu, para sahabat yang hidup sejaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ridwanullah alaihi jami'an, dan generasi-generasi setelahnya. Kemudian yang selanjutnya para jamaah sekalian, maka kita dianjurkan
untuk berlindung Pak dari perbuatan-perbuatan kesyirikan semacam ini tadi Pak, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu. Nah, ini doa Pak, ini doa yang dianjurkan Pak. Makanya banyak, saya sering kalau buka majelis seperti ini Pak, saya selalu seperti itu Pak, doa. Atau mungkin setelah sholat Pak, kita juga doa semacam ini. Karena ini Pak, kita tidak pernah tahu. Tadi saya bilang, hati ini miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang terbolak-balik hati ini Pak. Hati ini tadi Pak, tempatnya juga berbagai macam penyakit, racun, sampah, ya Pak ya. Kita tidak pernah tahu Pak. Hari ini Pak, mungkin saat ini panjenengan duduk di hadapan saya, imannya tinggi sekali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarkan kajian Pak, ilmu. Tapi nanti setelah keluar dari sini Pak, kita tidak pernah tahu para jemaah sekalian. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW banyak berdoa Pak, minta perlindungan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik apapun para jemaah sekalian, mau itu syirik besar, ya syirik akbar tadi Pak, ataupun syirik asghar tadi, syirik yang kecil Pak. Karena mungkin Pak kita masih aman dari perbuatan syirik-syirik besar Pak, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syirik-syirik kecil tadi Pak, riya, ujub, bangga, ya Pak ya, sombong, takabur, ini bahaya sekali para jemaah sekalian. Dan itu semua ada di hati. Nah kalau kita tidak bisa kontrol hati ini para jemaah sekalian tadi Pak, bisa menjadi sebab awal kita termasuk dalam kategori mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam syirik kecil tadi Pak. Kemudian yang selanjutnya para jemaah sekalian, di sini juga penulis menyebutkan salah satu hadis Nabi, dan ini sebagai jawaban Pak ya, bahwa syirik kecil itu yang masuk dalam kategorinya adalah riya Pak. Inna akhafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu penyakit yang banyak terjadi menimpa kalian nanti, yang paling aku khawatirkan, dan itu termasuk dalam kategori syirik kecil, adalah riya, bangga Pak dengan amal soleh kita, ya Pak ya. Kita beramal Pak harus disebutkan ya. Ini Pak, harus kita bisa bedakan kita riya dengan kita ingin memberikan ibro Pak, ibro Pak, pelajaran Pak. Ada orang Pak bercerita di masa lalunya, ada orang bercerita tentang pengalaman hidupnya di masa lalu Pak. Itu boleh Pak, selama niatnya untuk ibro Pak, untuk pelajaran. Ada nilai-nilai kebaikan di situ, boleh-boleh saja Pak. Tapi kita harus bisa bedakan Pak dengan riya. Antara riya dan ibro tadi Pak, memberikan pelajaran, ini tipis sekali Pak. Makanya saya sering bahasakan riya Pak dan ikhlas ini tipis sekali Pak. Ada orang niatnya untuk ibro Pak, ada orang niatnya untuk ikhlas. Tapi tidak nutup kemungkinan Pak, di situ ya setan bisa masuk Pak. Nah ini awas, banyak terjadi Pak di tengah-tengah kita. Makanya orang beriman Pak, dia tahu betul Pak, innamal a'malu bi niat. Bahwa segala sesuatu itu Pak niatnya dalam hati Pak. Wa innama likulli imrin ma nawa. Karena seseorang itu Pak nantinya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau antum niatnya riya para jamaah sekalian, ini semacam itu yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat apa-apa Pak. Tapi kalau orang memang niatnya ikhlas Pak, ikhlas, dan mungkin ingin memberikan ibrah pelajaran Pak, semacam itu juga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi namanya hati Pak, kita tidak pernah tahu. Makanya tadi kita sering dianjurkan untuk banyak berdoa Pak ya, pada zat yang bolak-balikkan hati ini Pak. Kemudian dilanjutkan di sini para jamaah sekalian, kalau penjelasan dari Nabi Muhammad SAW bahwa syirik kecil ini ditakutkan menimpa generasi para sahabat ridwanullah alaihi jami'an, lantas bagaimana dengan syirik yang lebih besar Pak? Ya, jadi syirik kecil Pak, riya saja itu Pak, itu dikhawatirkan Pak oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan syirik-syirik besar Pak? Saat ini banyak sekali Pak ya, terjadi di tengah-tengah kita ya. Seseorang, mohon maaf Pak ya, tidak bisa membedakan Pak antara agama dan budaya Pak. Ini Pak, nanti ini kurang berapa hari Pak masuk 1 Muharram ini, kurang 2-3 hari lagi Pak.
kita masuk 1 Muharram. Kalau di kalender Jawa Pak, namanya apa Pak? 1 Suro Pak ya. Mohon maaf Pak, banyak orang melakukan kesyirikan di situ. Di sana Pak, di Jawa Tengah itu Pak ya. Di Solo Pak ya. Ada kerbau Pak. Kiai siapa Pak namanya? Kiai Selamat. Kerbau Pak. Setiap malam 1 Suro itu Pak diarak. Ada karomah di situ, ada berkahnya di situ. Mohon maaf, sampai ada orang Pak yang saking percayanya dengan hal semacam ini, itu kotorannya Pak, itu dimakan Pak, diambil dimakan. Syirik ini Pak. Itu 1 Pak. Yang kedua, banyak juga Pak terjadi, mohon maaf ya, melakukan ritual-ritual Pak agak nyeleneh, nyuci keris Pak ya, melarungkan apa Pak? Sajen ya. Ini untuk apa? Ini untuk sedekah bumi, tolak bala. Tidak seperti itu ya. Ini Pak, tunggu aja nanti berapa hari lagi nih Pak. Dan luar biasanya Pak, itu diviralkan Pak. Kerbau Pak, ya Allah, ini kerbau Pak. Saya bicara ini di majelis saya Pak ya, di sesuai agama saya, pemahaman agama saya, perbuatan semacam itu syirik Pak. Tapi kita akan jumpai Pak beberapa waktu lalu 1 Suro Pak, 1 Muharram, banyak sekali. Belum lagi Pak, nanti bulan Muharram muncul lagi Pak larangan-larangan, mitos-mitos, nggak boleh nikah bulan Muharram itu ya Pak, kan gitu biasanya. Syirik ini Pak, menganggap ada bulan-bulan tertentu itu bulan-bulan sial. Ini termasuk syirik Pak. Pernah Allah mengatakan ya dalam surat At-Taubah itu Pak, saya nggak terlintas ayatnya, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Pak, sebelumnya Allah ciptakan bulan Pak ya. 12 bulan, diantaranya 4 bulan itu Pak, 4 bulan haram, minha arbaatun hurum, ada 4 bulan yang Allah haramkan. Naam, ada bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, memang secara spesifik Allah sebutkan Pak. Contoh, bulan Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, iya. Hari Jumat lebih baik daripada hari-hari yang lain, iya. Tapi di Islam tidak mengenal hari sial para jamaah sekalian, tidak mengenal hari-hari balak. Oh, jangan nikah bulan Muharram. Ini syirik para jamaah sekalian. Lihat aja Pak, nanti habis ini akan terjadi Pak. Ini termasuk syirik para jamaah sekalian. Nikah Pak di bulan apapun Pak, selama niatnya baik. Ya walaupun ada ulama menganjurkan Pak, ya jangan nikah di bulan Ramadan Pak. Kan gitu. Nikah di bulan apapun para jamaah, niatnya baik, beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan para jamaah sekalian. Jangan lagi Pak campur adukkan itu antara agama tadi ini Pak dengan kebudayaan. Makanya sebelum awal-awal kita ngaji Pak tentang kitab ini para jamaah sekalian, di muka dimaya Pak, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan antara iman bidzulmi dan juga kedzaliman Pak, maksudnya kesyirikan sama Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Dia sholat Pak, tapi dia masih ya percaya klenik Pak, percaya hari-hari sial. Mau nikah saja pakai hitung-hitungan tanggal Pak. Oh, jangan nikah hari-hari ini, itu bukan harimu itu, nanti sial tuh. Ini syirik para jamaah sekalian, ini syirik. Saya ngomong apa adanya loh Pak ya. Saya coba menyampaikan wahyu ini Pak. Monggo saya kembalikan pada panjenengan Pak ya. Karena ini fakta realita baik terjadi di tengah-tengah kita Pak. Orang masih percaya hal-hal semacam itu. Ini berapa hari lagi Pak? Ini malam 1 Suro Pak. Ini sampai lebih ekstrim Pak, mohon maaf. Sampai melarungkan apa Pak? Pakaian dalamnya dilarungkan Pak. Ada kan Pak? Ada semacam itu Pak. Untuk tolak bala Ustaz. Ini tidak boleh ya. Haram. Berapa banyak Pak umat ini Pak yang masih belum dikeluarkan dari masa jahiliyah juhala Pak. Masih banyak Pak. Tugasmu balik dai ustadz ini berat Pak. Daripada sibuk kita Pak ribut hal-hal yang tidak penting, ayo keluarkan umat ini dari masa jahiliyah juhala ini Pak. Dari masa syirik, masa kebodohan ini kita keluarkan para jamaah sekalian. Belum lagi Pak. Ya, biasanya kalau mau masuk Ramadan itu berapa banyak Pak itu orang masih nyekar Pak.
menjadi sebuah kebiasaan para jamaah sekalian. Padahal nggak ada perintahnya, nggak ada dalilnya, Pak. Orang mau ziarah kubur, Pak, jangan harus tunggu masuk bulan Ramadan. Hari-hari kita ziarah, Pak. Untuk apa? Mengingatkan kita tentang kematian. Jangan hanya tunggu momen-momen kemudian mau masuk Ramadan kita ziarah. Hari-hari kemarin kemana saja ya? Ini awas, Pak. Saya mengingatkan saja, Pak. Ini banyak. Nanti akan diekspos, Pak, di media ini. Malam satu suro, wah, kerbaunya, Pak, mulai diarak. Apa, Pak? Saya sampaikan ini masuk YouTube, Pak. Saya nyampaikan di majelis saya. Ini fakta, Pak. Maka kalau nyampaikan tauhid harus semacam ini, Pak. Ini fakta kebenaran yang harus kita sampaikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita telah, Pak, pesan Nabi dalam salah satu hadisnya. Kalau kita masih sering, Pak, melakukan hal-hal semacam tadi itu, Pak, ya kesyirikan-syirikan, Pak, ya kadang memang kita nggak nyadar, Pak. Ustaz, saya loh nggak datang ke dukun, saya nggak datang ke paranormal gitu. Iya, tapi antum, Pak, sholat ini kalau dalam kajian tazkiyatun nufus, Pak, ya, penyucian jiwa, ini masuk dalam kategori syubhat, Pak. Syubhat fil akidah, sholat, puasa, zakat, tapi masih datang, Pak, percaya dengan hal-hal semacam itu, klinik-klinik tadi itu, Pak. Apa, Pak, istilahnya? Ngalap berkah. Ya, Pak, ya? Itu dari kerbaunya, tadi saya bilang, sampai kotorannya ada yang diambil, Pak. Saya orang Jawa, Pak. Ya. Nasab saya itu orang Jawa semua. Tapi kita harus bisa telaah, Pak, bisa kita pilih itu. Mana agama, mana budaya, Pak. Saya juga begitu, Pak. Dulu mau nikah itu harus hitung-hitungan Jawa, tidak, saya bilang itu. Kalau mau ngikuti tanggal yang sudah saya pilih, tidak mau, ya sudah. Agama ini mudah, ya, jangan dipersulit gitu, Pak. Makanya, Pak, kita telah hadis Nabi. Ini warning, ini reminder dari Nabi Muhammad SAW. Awas, seseorang yang masih melakukan kesyirikan, Pak, hal-hal tadi, syubhat-syubhat tadi, Pak, mencampur adukan antara imannya tadi dengan hal-hal, ya, budaya-budaya tadi, Pak, yang tidak punya rujukan wahyu, Pak, yang nggak jelas gitu, ya. Apa kata Nabi SAW? Man mata wa yad'u min dunillahi nidada dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia atau mati dalam keadaan masih menyembah atau sekutu selain pada Allah, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas, Pak, gambaran peringatan dari Nabi SAW. Ya, saya sering bahasakan, Pak, umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu, Pak, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, Pak, kita akhir hidup kita, Pak, itu masih, ya, ada syirik, Pak. Syirik, baik syirik asghar maupun syirik akbar tadi, Pak, syirik yang besar, ya. Sampai puncaknya tadi, Pak, menyembah selain pada Allah. Ya, Pak, banyak sekali, Pak. Ini awas, Pak. Ini nggak main-main, Pak. Karena tanpa disadari, Pak, ya, orang itu selalu membahasakan gini, Ustaz, ini ngalah berkah ini untuk cari berkah saja. Saya sering bahasakan, Allah tidak butuh partner, Pak, dalam ibadah itu. Allah tidak butuh pasangan, Pak. Katanya kita sering sholat, Pak, baca suratnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, Pak. Ahad, Pak, ya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah tidak butuh partner, para jemaah sekalian. Tidak usah pakai perantara kita ibadah. Cari berkah, minta sama Allah langsung. Sampai saya sering bahasakan, para sahabat itu, Pak, kalau sendal mereka putus, itu angkat tangan minta sama Allah. Keberkahan itu hanya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana, Pak, implementasi kita dalam menggapai berkahnya Allah itu sudah belum sesuai dengan cara yang tadi, Pak, dibenarkan, Pak. Ilmu yang syar'i, Pak. Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai sini dulu para jamaah sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan, mumpung masih ada waktu nanti sebelum saya lanjutkan, Pak. Sudah masuk isya, Pak. Baik, para jamaah sekalian, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita masih di bab menyelesaikan bab di al-khawfu minal syirki, yaitu bab tentang takut terjatuh dalam kesyirikan. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, diteguhkan hati kita di atas dinul Islam, dan tidak diakhiri hidup kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.